Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Kamilia, Stambu 073 2019 003, mahasiswa Prodi Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi tentang GPS, Global Positioning System. Nah, langsung saja untuk poin pertama, latar belakang GPS. Global Positioning System atau GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. Nama formalnya adalah Navstar GPS, kependekan dari Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System. Sistem yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam segala cuaca ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi yang teliti dan juga informasi mengenai waktu secara kontinu di seluruh dunia. Poin kedua, sejarah GPS. Nama lengkap GPS adalah Navstar GPS atau biasa disebut Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System, namun lebih sering dikenal sebagai GPS. GPS mulai diaktifkan untuk umum pada 17 Juli 1995. Amerika Serikat merupakan negara pencetus dan pemrakarsa GPS. Pada dasarnya, bentuk sistem teknologi GPS sama dengan sistem navigasi radio pangkalan pusat seperti LORAN dan DC navigator yang dikembangkan pada tahun 1940-an dan digunakan selama Perang Dunia II. Inspirasi pembukaan sistem GPS sebenarnya datang dari Uni Soviet yang pada saat itu tahun 1957 meluncurkan satelit pertama mereka, Sputnik. Poin ketiga, fungsi dan manfaat GPS. Adapun fungsinya, GPS digunakan untuk menentukan letak sesuatu di permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan, arah, letak, dan juga waktu. Adapun manfaatnya, sistem posisi global memiliki banyak manfaat di berbagai bidang pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 1. Dalam bidang militer. Dalam bidang militer, sistem posisi global dipakai untuk keperluan perang seperti ke arah mana bom harus dilemparkan atau mengetahui keberadaan posisi pasukan. Kedua, navigasi sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem posisi global memiliki banyak manfaat, contohnya untuk penggunaan kompas. 3. Transportasi. Sistem posisi global saat ini telah merevolusi teknologi di bidang transportasi. Bahkan saat ini istilah malu bertanya sesat di jalan mungkin sudah tidak relevan lagi karena dengan hanya membuka peta digital pada ponsel pintar kita dapat memiliki rute yang paling optimal untuk menuju ke tempat tujuan. 4. Sistem informasi geografis. Pada sistem informasi geografis, GPS juga digunakan pada saat pembuatan peta. Poin keempat, metode prosedur kerja alat GPS. Sistem GPS terdiri dari 3 bagian, yakni satelit di angkasa, stasiun pengendali di bumi, dan receiver alias perangkat penerima sinyal satelit yang berada di tangan pengguna, seperti misalnya smartphone dan arloji pintar. Bagaimana cara sistem GPS menemukan di mana lokasi pengguna? Seperti dijelaskan oleh Garmin, salah satu perusahaan pembuat perangkat navigasi, satelit-satelit GPS mengorbit bumi sebanyak 2 kali dalam sehari. Ketika mengorbit ini, mereka memancarkan sinyal unik dan parameter orbit untuk ditangkap oleh receiver di bumi. Alat receiver menghitung jarak antar dirinya dan satelit GPS dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menerima sinyal dari masing-masing satelit. Untuk menentukan lokasi dan melacak pergerakan 2-dimensional, garis bujur dan lintang, receiver membutuhkan sinyal dari 3 satelit dengan 4 satelit atau lebih bisa dilakukan pelacakan posisi secara 3 dimensi seperti garis bujur dan lintang. Adapun poin kelima yaitu aplikasi GPS pada bidang kelautan dan perikanan. Penggunaan teknologi GPS dalam bidang kelautan seperti halnya mengukur arah dan kecepatan arus permukaan sudah mulai banyak diaplikasikan. Penelitian ini
bertujuan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan arah dan kecepatan arus permukaan laut di berbagai tempat di pantai utara Provinsi Jawa Tengah menggunakan teknologi GPS. Pada prinsipnya, pengukuran arah dan kecepatan arus permukaan laut dengan GPS adalah mengamati dan menentukan posisi koordinat dan pergerakan pelampung yang bergerak bebas yang dilepas di atas permukaan air laut dengan berbasiskan pada pengamatan ke satelit GPS. Metode yang digunakan adalah metode penentuan posisi secara absolut atau point positioning, yang merupakan metode penentuan posisi yang paling mendasar dari GPS. Karena posisi titik-titik yang ditentukan bergerak, maka metode yang digunakan adalah metode absolut dalam mode kinematik. Yang dimaksud dengan metode absolut dalam mode kinematik adalah menentukan posisi koordinat titik target di antara permukaan bumi yang bergerak berdasarkan jarak dari beberapa satelit GPS sekaligus. Hasil penelitian ini adalah seperangkat data koordinat dari posisi pergerakan pelampung di beberapa tempat di pantai utara Provinsi Jawa Tengah dalam format UTM Universal Transfer Mercator sebagai dasar dalam penentukan arah dalam kecepatan arus serta penyajian dalam bentuk pet. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang GPS Global Positioning System. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.